Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu. Amin, 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 amin. amin. Ini ada yang menarik nih, yang mengatakan bahwa lawan Argentina cuma buat cari popularitas. Waduh, memang sih Indonesia jadi populer setelah ada laga Betul, Indonesia lawan Argentina ini. Boleh, Bung? betul bro. Ya, ya memang ini kan pernyataan keluar dari Ketua Federasi Sepak Bolanya Malaysia, Datuk Hamidin ya. Mhm. Karena melihat bahwa Indonesia ternyata ujuk-ujuk bisa mengundang Argentina yang dalam posisi sebagai juara dunia dan di situ ada Lionel Messi. Jadi kenapa Argentina begitu populer? Itu pertama ya, memang karena dia statusnya sebagai juara dunia. Ya. Yang kedua, di situ juga ada Lionel Messi gitu loh. Jadi dua faktor inilah yang kemudian membuat Argentina tuh sepertinya title juara dunianya tuh lebih punya gengsi ya. Mhm. Berbeda misalkan juara dunia dipegang oleh Jerman katakanlah ya. Mhm. Di Jerman, oke, mereka sebagai juara dunia tapi mereka tidak punya tokoh atau karakter yang protagonis seperti Lionel Messi. Ini Mhm. berbeda dengan Argentina. Mhm. Makanya kalau dibilang bahwa ini adalah juga meningkatkan popularitas atau adalah carana untuk mencari popularitas, saya pikir ada betulnya juga. Tapi Mhm. melihat juga bahwa konteksnya bagaimana pertandingan ini bisa dilakukan. Enggak. Konteks yang pertama saya pikir Indonesia, kenapa Indonesia dan Argentina mau bertemu ya? Konteksnya Mhm. adalah mereka dua-duanya adalah negara yang sedang melakukan persiapan. Argentina persiapan untuk menuju kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL, Mhm. CONMEBOL ya. Ya. Kemudian Indonesia juga dalam persiapan menuju Piala Asia. Jadi sangat, saya pikir secara kontekstual ini sangat dekat ya, sangat punya alasan dan punya ya alasan yang sangat ini ya, sangat masuk akal saya pikir. Mhm. Nah, kalau kemudian sampai kemudian Datu Hamidin ini menyatakan bahwa ini sepertinya hanya mencari popularitas, saya pikir sih ini dalam tanda kutip iri aja bro. Kalau di pepatah Indonesia kan ada sebut iri tanda tak mampu. Betul. Ya karena kan kalau kita lihat ya Indonesia dalam dua friendly match ini itu ketemu dengan tim-tim yang berada di level yang jauh di atas Indonesia. Ya. Palestina di ranking 93. Argentina plus Messi-nya itu ranking 1 dunia gitu Mhm. loh bro. Mhm. Sedangkan Malaysia Malaysia sendiri di event kali ini mereka hanya sanggup bisa ketemu dengan Solomon Island. Solomon Island memang ranking FIFA ada di atas Malaysia. Malaysia 138, Solomon Island di 134. Mhm. Kemudian di lawan yang kedua mereka ketemunya dengan Papua Nugini gitu loh bro. Mhm. Papua Nugini itu levelnya di bawah dari Malaysia. Mereka ada di ranking 158. Mhm. Artinya secara kualitas apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia tentu menjadi sorotan tersendiri ya, bahwa Indonesia katakanlah negara yang masih di bawah ranking 100 itu sudah berani menghadirkan Argentina. Tentu ini kan juga menjadi semacam tanda tanya yang besar ya. Kenapa Indonesia bisa dan kenapa Argentina mau gitu loh, Bro. Mhm. Itu Mhm. dua Mhm. pertanyaan yang pasti ada di pikiran banyak orang. Bahkan Ya. Federasi Thailand juga merasa, kenapa ya, kok Indonesia bisa gitu loh bro. Gitu. Mereka nggak tahu ya ada faktor Pak Erick Thohir itu yang bisa membuat semuanya jadi sebuah ya kelihatan gitu. Ya, saya pikir ya lobby-lobby itulah yang kemudian juga memuluskan rencana pertemuan antara Argentina dengan Indonesia. Mhm. Tapi terlepas bahwa bagaimana mungkin orang berkaca pada jauhnya gap antara Indonesia dengan Argentina. Tapi Mhm. jangan lupa ya, ini adalah pertandingan friendly match ya. Mhm. Kalau friendly match bukan yang dilihat pada hasil dan melihat pada ranking-ranking yang tercetak di FIFA ranking gitu loh. Mhm. Mhm. Tapi sebetulnya ini adalah rencana atau ini adalah cara mereka kedua negara ini melakukan reorganisasi dari kekuatan mereka kan lagi mencoba untuk membangun kekuatannya lagi nih Mhm. setelah mereka katakanlah Argentina kemarin berhasil jadi juara dunia, tapi Mhm. mereka juga akan menghadapi event kualifikasi CONMEBOL untuk Piala Dunia. Itu juga mereka kan butuh juga mulai katakanlah menciptakan sinergi antar pemain,
Mhm. komunikasi yang juga sudah mulai dibangun lagi gitu loh. Karena Mhm. mereka tidak ingin kehilangan momentum. Jadi Mhm. mereka walaupun yang dilawan oleh katakanlah negara yang di bawah jauh peringkatnya dibanding mereka, tapi mereka tidak melihat ada hasilnya. Tapi Mhm. bagaimana mereka ini adalah persiapan mereka untuk membangun tim mereka lagi gitu loh, bro. Ya. Ya kalau kita lihat dari poin yang ada di ranking FIFA ya. Kalau misalnya Malaysia tuh jelas bahwa Malaysia tuh tujuannya adalah untuk menaikkan poinnya untuk ranking FIFA-nya. Karena kan dengan jarak yang FIFA rankingnya cuman sedikit dari 138 ke 134 tuh kan kans untuk bisa mengalahkannya kan besar. Betul. Dibandingkan kalau Indonesia melawan Palestina yang 149 ke 93 kan jauh banget Ya, gitu. Dan memang kalau kita lihat dari poin FIFA-nya, kalau Indonesia bisa mengalahkan Palestina, kita ini Indonesia akan dapat tambahan 6,77 poin. ya, Bahkan seri pun kita dapat 1,77, nggak banyak kalau satu itu memang. betul. Dan kalau Indonesia melawan Argentina, Indonesia akan dapat tambahan 9,55. Itu besar ya untuk Kalau ukuran menang ya. kalau menang, tapi kan kayaknya enggak lah. Seri aja. Seri Iya. aja. Seri aja Hah? itu poinnya 4,55 yang Oh, kira-kira setara lah. Ya beda dikit dengan kalau Indonesia menang lawan Palestina. Jadi betul. di situ ya ininya. Dan sebaliknya buat Argentina, kalau Argentina menang dari Indonesia itu poinnya cuma 0,45, banyak banget itu. Aduh ini recehan. Tapi Tapi yang gini ya, bro menarik ya. sebenarnya Hmm, ketika hmm, pengakuan dari ketua Malaysia, PSSI-nya Malaysia ya, hmm. adalah sudah juga dapat tawaran untuk melawan Brazil. Ada Itu komentar, Bro? klaim, bro. Itu berupa klaim ya. Klaim ini kan tidak bisa dibuktikan dalam hal Mhm. ini ya. Ya kita toh juga mungkin bisa saja mengklaim bahwa kita juga bisa menghadirkan Brazil, bisa juga menghadirkan Portugal. Tapi apa buktinya gitu Mhm. loh. Mhm. Klaim ini juga kan harus ada semacam komitmen. Komitmen ini yang mungkin ya akhirnya bisa keluar untuk bisa di katakanlah di exposure oleh para awak media, katakanlah Mhm. seperti itu. Mhm. Mhm. Nah, cuma kalau saya melihat kenapa ini ya, kalau saya punya analisa yang sedikit agak lebih ini ya, lebih berbeda dengan Bro Eri. Mhm. Memang saya melihat tentu Malaysia memandang mereka juga butuh untuk meningkatkan peringkat. Mhm. Mereka butuh poin, itu betul. Mhm. Tapi saya pikir ada satu hal lagi yang mereka tutup-tutupi. Ketika mereka bisa menghadirkan Papua Nugini dan Solomon, itu membuktikan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia tidak punya bargaining power yang kuat. Mhm. Jadi dia tidak bisa menghadirkan negara-negara yang berada di peringkat katakanlah 100 ke bawah, Mhm. 190, 80. Berbeda dengan Indonesia. Kenapa Mhm. Indonesia bisa menghadirkan Curaçao yang saat Mhm. itu ada di posisi 88. Mhm. Sedangkan Indonesia saat itu juga masih ada di 150-an. Mhm. Itu juga kan membuktikan bahwa bargaining power, bagaimana kemudian koneksi, koneksi yang dibangun link yang dibangun antara pengurus Federasi Sepak Bola Indonesia dengan katakanlah dengan induk organisasi sepak Mhm. bola dengan federasi-federasi sepak bola negara lain itu mungkin lebih punya atau lebih dilihat gitu loh. Mhm. Berbeda. Jadi saya pikir itu memang betul bahwa mereka butuh untuk menaikkan peringkat, tapi itu juga membuktikan bahwa mereka tidak mampu menghadirkan negara-negara yang ada peringkatnya di bawah 100 gitu loh, bro. Mhm. Kejam sih memang analisa saya ini. Kan kalau tidak salah di beberapa Hmm. minggu yang lalu beritanya kan Malaysia akan menghadapi Yaman, tapi kemudian Ya, tidak jadi. ya. Memang di seputar bulan Maret, April itu memang yang santer terdengar adalah mereka akan ketemu dengan Solomon Island dan satu lagi dengan Yaman gitu loh. Hmm. Tapi ternyata Yaman pun akhirnya cancel. Hmm. Nah, mereka berhasil mendatangkan Papua Nugini. Tapi saya pikir ya ini ya kalau
menghadapi dua negara-negara tersebut. Rasanya Malaysia juga belum menemukan apa ya, menemukan tim-tim yang mungkin bisa mengangkat kualitas sepak bola mereka gitu loh. Mhm, mhm. Heeh. Ya, balik lagi tadi soal klaim yang disebut tadi, wah Mhm. itu klaim yang tidak berdasar misalnya dengan Brasil ya. Indonesia juga kan Ya, sempat mengatakan seperti itu. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bilang bahwa kita Indonesia sudah memiliki komunikasi yang baik dengan Brasil, dengan Rusia gitu ya. ya, Bahwa nanti suatu saat akan diadakan laga lah. Tapi kan itu juga tidak ada bukti ya. Namanya juga belum jadi kan. Belum jadi tidak ada betul, bukti. Sebaliknya Malaysia juga nggak ada bukti loh bro. Karena nggak jadi. betul. Kalau jadi baru ada. Ya itu nggak bisa juga Eh, kan disebut sebagai tapi klaim sepihak. iya, berbeda. Kalau yang mengklaim adalah PSSI Hmm. dengan kalau yang mengklaim adalah FAM. Hmm. Kalau yang mengklaim adalah PSSI, PSSI sudah bisa membuktikan menghadirkan Argentina gitu loh. Hmm. Sedangkan FAM katakanlah mereka mengklaim bisa mendatangkan Brazil, kok yang datang justru Papua Nugini dengan Solomon Island gitu loh. Hmm. Itu Ya. berbeda tentu ininya ya. Nuansa apa bagaimana ini bisa dibuktikan atau tidak itu berbeda gitu loh, Bro. Hmm. Nah, Ya. kalau misalkan kemudian Pak Erick Thohir juga kan ada rencana wacana akan mendatangkan Portugal Hmm. dan Maroko. Saya Hmm. pikir ini bukan sesuatu yang diawang-awang akhirnya. Kalau melihat bagaimana dia bisa menghadirkan Argentina, ini Hmm. sangat mungkin malah bisa terjadi. Ya. Brazil Ya. juga mungkin bisa didatangkan nanti. Ya. Nah, Itu. memang kalau Pak Erick Thohir sudah bilang bahwa laga kelas dunia ini cuma satu kali setahun ya. Jadi tahun ini Ya, Argentina nggak akan ada lagi Brazil di tahun ini, paling tahun depan gitu kan. Cuman tahun depannya apakah betul. dengan Brasil, apakah dengan Maroko itu yang kita nggak tahu kan gitu ya. Betul. Ya, Betul. ya, ya, ya. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya eh, pernyataan bahwa laga Indonesia lawan Argentina ini cuma untuk cari popularitas ini ada benar dan tidak benarnya ya. Kira-kira begitu ya. Saya pikir popularitas iya, pasti. Mhm. Itu Mhm. efek ya, efek Mhm. dari kita bisa mendatangkan ini Argentina. Mhm. Kemudian ya ini juga kan akan meningkatkan exposure orang-orang terhadap Indonesia. Mhm. Kedepannya orang juga akan melihat bahwa Indonesia juga layak dijadikan latih tanding. Seandainya ya, Mhm. seandainya nih Mhm. Indonesia bisa berbuat banyak di pertandingan melawan Argentina, gitu Mhm. loh. Mhm. Nah, ini yang kita harapkan sekali. Tapi paling tidak ini membuktikan ada keseriusan dari kepengurusan PSSI yang sekarang untuk mulai membenahi sepak bola nasional untuk meningkatkan kualitas terutama. Nah, Mhm. dan mudah-mudahan bahwa apa hasil yang didapat dari friendly match melawan Argentina maupun dengan Palestina itu menghasilkan sesuatu yang positif gitu Mhm. loh. Mhm. Biar apa alasan banyak negara untuk datang ke Indonesia semakin menguat gitu loh, Bro. Mhm. Mhm. Oke, ya itulah yang kita obrolkan mengenai apa tuduhan bahwa Indonesia melawan Argentina cuman buat cari popularitas walaupun sudah dibantah juga oleh pemain Argentina loh ya. Betul, betul. Nah, kalau menurut sobat sendiri gimana nih mengenai tuduhan ini? Apakah ketua PSSI-nya Malaysia ini yang menjadi iri atau gimana? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Right. Thank you, Bro.